Shalom, selamat bertemu kakak-kakak peserta CMT. Kali ini saya akan membawakan suatu materi pembahasan modul dari ADV 002 yang berjudul Introduction to Adventurer Club. Ini adalah pendahuluan bagaimana kita dapat membentuk klub adventurer di jemaat kita masing-masing. Perkenalkan, kalau ada yang belum kenal ya, nama saya Marseget Rina Pardosi dari klub Singosari, Bandar Lampung. Kemudian saat ini melayani sebagai pembina dan juga pengurus Korwi Lampung. Saya pernah berkesempatan untuk mengikuti CMT Trainer Refreshment Session se-UIKB yang diselenggarakan oleh divisi. Dan referensi materi kita, ada beberapa referensi yang boleh kakak-kakak lihat di sini. Dari Adventist Youth Ministry Training, Pathfinder Staff Training, kemudian juga dari Pathfinder Uniform Standard dari North American Division NAD, dan beberapa referensi lainnya. Hmm, Mari kita lihat tujuan dan objektif dari penghantar klub adventurer ini. Tujuannya untuk memperkenalkan standar dan persyaratan pada klub adventurer. Kemudian objektifnya untuk memperkenalkan dasar-dasar, prosedur, dan kebijakan yang diberlakukan dalam klub adventurer. Jadi dalam materi ini kita akan mempelajari bagaimana memulai suatu klub adventurer, apa saja yang harus kita persiapkan, apa saja yang perlu kita lakukan. Sebagai pendahuluan, ada beberapa kutipan yang boleh menjadi inspirasi kita di dalam mengembangkan, membentuk suatu klub adventurer. Dalam Testimonies to Minister halaman 26 dikatakan organisasi yang benar itu berasal dari Allah, yaitu didasarkan atas prinsip-prinsip ilahi, sistem, peraturan, nampak dalam segala pekerjaan Allah di semesta alam. Kemudian juga kutipan yang baik dari Roma 12 ayat 4 dan 5 katakan sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Jadi, dari kutipan ini sangat jelas bahwa kita mempunyai banyak anggota. Kita sebagai pembina banyak. Kita sebagai pembina, tetapi kita mempunyai satu tubuh, satu tujuan di dalam pelayanan. Untuk itu kita memerlukan satu pengetahuan agar kita boleh bersama-sama melanjutkan pelayanan ini. Dikatakan sebagai pendahuluan di surga terdapat organisasi yang lengkap dan sempurna, dan malaikat-malaikat bekerja dengan teratur. Peraturan yang sempurna menyertai segala gerak mereka. Dalam Testimonies to Minister halaman 28. Dan peraturan adalah hukum surga, maka peraturan harus pula menjadi hukum umat Allah di dunia ini. Dalam buku yang sama, halaman 26, dikatakan bahwa dalam membentuk suatu klub yang merupakan suatu organisasi, kita harus mempunyai peraturan supaya peraturan ini dikatakan bisa membuat segala sesuatu berjalan secara teratur. Baik, kakak-kakak peserta CMT, langkah pertama di dalam membentuk suatu klub yaitu adanya struktur organisasi klub. Ini merupakan eh, contoh dari organisasi klub dasar, yaitu majelis jemaat, kemudian di bawahnya direktur klub,
Kemudian bisa dipilih dua penasehat, penasehat untuk wanita dan penasehat untuk pria. Kemudian di bawahnya ada kapten regu. Ini merupakan contoh struktur organisasi secara simpel ya, secara dasar. Kita bisa buat di jemaat kita masing-masing. Kemudian selanjutnya ini adalah bagan eh, struktur organisasi secara lengkap, lebih lengkap dari yang tadi, di mana di atas sudah ada direktur adventurer daerah dan conference. Sekarang kalau klub-klub pemuda Advent Junior itu, adventurer, pathfinder di bawah dari direktur pelayanan pemuda Advent. Kalau kita di sini daerah Sumatera Kawasan Selatan, berarti eh, yang paling atas. Direktur Pelayanan Pemuda Advent Daerah Sumatera Kawasan Selatan, Pendeta SPPD. Kemudian di bawahnya ada koordinator wilayah. Seperti contoh kita di Lampung ini berarti koordinator wilayah atau Korwil Lampung. Kemudian di bawahnya lagi susunannya majelis jemaat, kemudian ada komite eksekutif adventurer, ada direktur klub dan direktur klub koordinasi dengan guru sekolah sobat anak-anak, orang tua, mungkin ada wakil-wakil direktur. Bila mana di jemaat itu ada kepala sekolah, kemudian koordinator keluarga, itu semua bisa menjadi eh, mitra dari direktur klub adventurer di jemaat. Kemudian ada staf ini para pembina maupun instruktur, kemudian ada anggota klub, yaitu peserta kelas kemajuan. Ini struktur organisasi yang agak lengkap, lebih lengkap dari yang tadi ya. Kemudian kita lanjutkan bagaimana memulai sebuah klub, dalam hal ini klub adventurer. Langkah pertama, konsultasikan dengan Direktur Pelayanan Pemuda Advent di daerah atau conference. Kita ada di Lampung, daerah Sumatera Selatan, maka kita konsultasi ke Direktur Pemuda Advent daerah Sumatera Kawasan Selatan untuk mendapatkan pengarahan, nasihat, mungkin untuk mendapatkan buku-buku penyelenggaraan sebuah klub. Ini kita harus pelajari yang pertama. Kemudian yang kedua, minta persetujuan dari majelis jemaat kita. Konsultasikan dengan gembala jemaat, kemudian siapkan proposal proposal program-program kita dan minta surat resmi dari jemaat ke Direktur Pemuda Advent Daerah. Setelah konsultasi lebih dahulu dengan Direktur PA, kemudian setelah surat pendaftaran dari jemaat sudah disampaikan, kita akan diberikan persetujuan, ya, persetujuan atau Certificate of Operation. Kita boleh mendapatkan persetujuan untuk membentuk klub. Setelah itu, kita menyusun stafnya, para pembina, guru-guru kelas, instruktur secara lengkap. Sehingga eh, klub ini bisa berjalan. Nggak bisa kita sendiri ya. Harus ada beberapa pembina, instruktur untuk bisa berjalannya sebuah klub. Kemudian ada screening for leaders. Leaders ini ya staff, pembina, instruktur, siapa saja yang ada di klub adventurer itu disebut leader ya, leader dari adventurer. Ini kita daftarkan dan harus disampaikan ke majelis gereja untuk memperoleh persetujuan atau approval. Termasuk bila di kemudian hari ada pengurangan, pergantian, atau penambahan dari pembina, instruktur, kita juga harus sampaikan ke majelis. Dengan demikian, klub ini boleh berjalan dengan baik. Baik, kita lihat selanjutnya. Untuk di dalam memulai penyelenggaraan klub, ada formulir-formulir ya, formulir-formulir. Formulir ini berdasarkan ADART klub kita, anggaran dasar anggaran rumah tangga klub, dan buku petunjuk penyelenggaraan klub, bahwa para peserta kelas kemajuan harus mengisi formulir pendaftaran.
Dan mungkin ada aturan dari klub itu ya, bersedia membayar iuran, kemudian biaya yang diperlukan untuk mengikuti klub. Dan di Indonesia lazimnya pembiayaan dari kegiatan kelas kemajuan ini dibiayai oleh jemaat. Bisa saja oleh sponsor dan lain-lain. Setelah mengisi form, nah ini bentuk formulirnya, isi nama, tanggal lahir, kemudian persetujuan bahwa bersedia untuk mengikuti klub ini. Juga persetujuan dari orang tua harus ada sebagai kelengkapan administrasi dimulainya sebuah klub. Dan ini biasa dilakukan di awal tahun, bila mana memulai suatu kelas kemajuan. Kemudian di dalam memulai klub ini juga harus ada medical release, yaitu pemberitahuan kondisi kesehatan dari peserta kelas kemajuan ini. Gunanya untuk apa? Untuk mencegah dan penanganan kondisi kesehatan khusus. Ini kerjasama antara kita sebagai pembina dengan orang tua. Harus berkomunikasi tentang keadaan kesehatan anaknya. Ya, kalau sehat-sehat saja nggak masalah. Tetapi mungkin ada beberapa anak yang mengalami kondisi khusus, fisiknya tidak kuat untuk melakukan suatu kegiatan atau eh, gangguan kesehatan lainnya yang diharapkan bisa dicegah bila mana sudah ada pemberitahuan dari orang tua, sehingga keadaan yang darurat bisa dapat dicegah. Ini medical release-nya. Kemudian juga selanjutnya dalam penyelenggaraan sebuah klub pasti ada sumber dana, karena hampir semua kegiatan membutuhkan dana, membutuhkan uang, termasuk juga klub adventurer ini. Untuk itu, maka kita sebagai pembina harus membuat rencana kerja dan anggaran. Itu biasanya di awal tahun ya, sudah semua departemen-departemen, unit pelayanan membuat rencana kerja, kemudian anggarannya. Sehingga eh, dapat disampaikan ke jemaat melalui majelis untuk menjadi sumber pendanaan. Sumber pendanaan ini ada beberapa cara juga, bisa dari anggaran jemaat, anggaran gereja, bisa dari persembahan khusus atau iuran, iuran tiap minggu atau iuran tiap semester, itu bisa saja. Bahkan kalau kita menyelenggarakan kegiatan yang agak besar itu diadakan kegiatan fundraising ya, penggalangan dana untuk mendapatkan bantuan penyelenggaraan kegiatan. Nah, ini sumber dana. Dari mana? Sumber dana klub ya dari sini ya, dari anggaran. Kemudian juga untuk menyelenggarakan sebuah klub, maka harus ada juga seragam. Seragam klub ya. Untuk apa seragam klub ini? Jadi filosofinya seragam klub itu menuntun seseorang untuk bersikap dan bertindak sesuai norma yang diajarkan, yakni perjanjian dan peraturan serta kode etik. Jadi kalau semua peserta, adik-adik adventurer itu menggunakan seragam, mereka ada suatu perasaan berbeda, perasaan percaya diri, perasaan bangga. Karena seragam itu sendiri dikatakan bertujuan sebagai identitas dan rasa bangga, memupuk rasa persatuan, kesatuan, dan kebersamaan, meningkatkan sikap disiplin dan tanggung jawab. Mereka merasa bertanggung jawab dengan memakai seragam, mereka akan diharapkan dapat mengikuti kegiatan dengan baik, dengan disiplin. Ini ya, salah satu kegunaan seragam. Harus dibuat seragamnya. Nah, untuk tipe seragam sendiri, sesuai dengan apa yang sudah kita ketahui, bahwa seragam ini salah satu bentuk kebanggaan ya, dari simbol keanggotaan. Ada beberapa tipe seragam, termasuk di Uni Indonesia Kawasan Barat ini, seperti yang kakak lihat di slide itu ada A1, ada A, ada tipe B, tipe C, dan tipe D. Tipe A itu seragam Jas Master Guide. Kalau kita pembina pembina adventurer, maka jasnya juga warna sama dengan warna celana atau rok warna biru dongker atau navy blue. Kemudian ada seragam tipe A, pakaian seragam lengkap, kacu dan selempang dengan blus putih
kemudian rok atau celana warna biru dongker atau navy. Ada seragam tipe B, seragam kaos, kaos dari daerah atau conference, conference atau klub dilengkapi dengan kacu. Ada tipe C, pakaian bebas memakai kacu dan seragam khusus lainnya yang ditetapkan oleh masing-masing klub. Nah, seragam-seragam ini tentu saja memupuk rasa persatuan, rasa kebersamaan. Tidak ada perbedaan, semua sama. Ini merupakan suatu hal yang baik untuk eh, menyelenggarakan seragam di klub kita. Untuk seragam adventurer sendiri, bajunya itu berbentuk kemeja sama seperti yang di slide ini ya. Kemeja, dua kantong, kemudian dilengkapi dengan logo-logo adventurer dan rok atau bawahan celana berwarna biru dongker atau navy blue, serta logo-logo yang ada di lengan kiri dan lengan kanan. Inilah seragamnya. Tentu ini sudah berjalan ya di klub kakak-kakak semua. Setelah itu, dalam penyelenggaraan sebuah klub juga harus ada laporan kegiatan. Ini contoh laporannya ya. Laporan formulirnya, formulir Pathfinder sama tinggal diganti Adventurer. Di mana di formulir ini tertulis nama, identitasnya, kemudian kelasnya, mulai dari kelas yang terkecil di Adventurer, kelas Little Lamb, kemudian Early Bird, lanjut berurutan, Barajin, Sinar Matahari, Pembangun, Tangan Menolong, semua diurutkan secara lengkap. Kemudian ada nama pembinanya siapa. Ini merupakan laporan. Laporan bisa dibuat secara bulanan maupun secara triwulan, ya. Dengan ini melengkapi administrasi kita untuk digunakan pas kenaikan kenaikan kelas. Jadi harus ada laporan kegiatan tersebut. Nah, kita sudah lihat bagaimana membentuk suatu klub mulai dari organisasinya, kemudian mulai dari prosedurnya, strukturnya, kemudian bagaimana memilih para pembina, para pemimpin, kemudian membuat seragamnya. Nah, itu semua sudah jelas, sudah pasti jadi deh klub kalau sudah dilengkapi semua itu. Dan ini merupakan suatu kutipan untuk pembinanya. Kita calon-calon pembina ini, peserta CMT ini. Christian Servant Leader, yaitu pemimpin yang melayani. Seorang pemimpin yang melayani. Kita sebagai pembina, pemimpin. Pemimpin yang melayani, bukan dilayani. Kita yang melayani adik-adik itu. Bukan memerintah, tetapi memberi contoh. Kita sebagai pembina, lakukan dengan rendah hati dan tulus. Melayani bukan untuk memperoleh pujian. Melayani bukan untuk memperoleh pujian, tetapi melayani untuk memenangkan jiwa. Kemudian kita sebagai pembina, sebagai pemimpin yang melayani, menjadi pelaku untuk mendidik adik-adik kita di Adventurer. Dan contoh teladan sempurna kita adalah Yesus Kristus sebagai pemimpin teladan kita, di mana murid-murid Yesus menyebut Yesus sebagai guru atau Tuhan, tetapi dia menjadi seorang servant pelayan. Dia rela membasuh kaki murid-muridnya. Nah, itulah sekilas tentang pendahuluan introduction to Adventurer Club. Bila mana kakak-kakak peserta CFT belum memahami, kembali diulang-ulang lagi modul ini sehingga mendapatkan suatu pemahaman yang jelas bagaimana membentuk, memulai suatu klub adventurer di jemaat kita masing-masing. Nah, ada tugas untuk semua peserta modul ini. Tugas pada semua kelas master guide serta CMT. Hanya dua aja tugasnya, nggak usah banyak-banyak. Tugas yang pertama, buatlah bagan struktur organisasi klub adventurer di jemaat Anda lengkap dengan nama personilnya. Jadi,
pakai bagan yang lengkap, bukan bagan yang singkat tadi ya, yang mulai dari Direktur Pelayanan Pemuda Advent daerah kita, daerah Sumatera Selatan. Semua diurutkan beserta dengan nama-namanya. Dan nama-nama direktur adventurer di jemaat kakak-kakak, begitu juga dengan nama-nama pembinanya. Dimasukkan saja. Ini merupakan suatu eh, pelajaran bagi kita untuk memahami bagaimana membuat struktur organisasi dari klub adventurer di jemaat kita. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, eh, buatlah ringkasan bagaimana memulai klub adventurer di jemaat Anda. Ringkasan memulai klub adventurer. Tadi sudah ada langkah-langkahnya ya. Sekarang di jemaat kakak-kakak semua bagaimana memulainya. Jawaban ini, jawaban dari kedua tugas ini boleh dikirimkan kepada saya, ya, kirim pakai WA aja. Tidak usah di print bagaimana ya. Dikirim saja melalui WA, soft filenya. Nah, itulah yang bisa disampaikan pada modul ADV 002 ini, Introduction to Adventurer Club. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan terlebih lagi kita menjadi pembina-pembina yang setia melayani adik-adik peserta kemajuan kita karena mereka lah merupakan generasi penerus kita. Kita mohon kekuatan doa melalui doa kesanggupan bagi kita untuk melaksanakan tugas pelayanan ini. Tetap semangat bagi calon-calon pemimpin masa depan ya. Demikianlah presentasi saya pada saat ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan Tuhan berkati kita. Semangat.